bini sepuh, beliau yang karom, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini yakni ngaji tafsir tematik Al-Quran. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai Allah Rahim, zat yang kasihnya menenangkan hati pendosa. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab. Li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama ngaji tafsir tematik Al-Quran pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA. Dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas yang saya cintai, yang saya banggakan, yang senantiasa saya doakan semoga menjadi para hafidz yang mutqin, yang bisa mengamalkan isi Al-Quran, yang bisa menyebarkan dakwah Islamiyah yang moderat. Para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak dan barokah, dimudahkan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih akan mengangkat tema yaitu Al-Asma Al-Husna di dalam Al-Quran, yang kita sudah sampai pada Asma Al-Husna yang kedua yaitu Ar-Rahim, atau biasa diterjemahkan yaitu Zat yang Maha Pengasih atau Zat yang Maha Penyayang. Penyayangnya Allah atau pengasihnya Allah dengan sifat atau dengan asma'nya Ar-Rahim, sebagaimana diterangkan dalam pertemuan sebelumnya, itu adalah penyayang atau pengasih yang bersifat mendidik. Ada sifat atau watak mengasihi, tapi sifat mengasihinya itu dalam artian tidak mau tahu apakah sifat kasihnya itu membuat orang yang dikasihi itu semakin manja
semakin berbuat menyimpang atau bagaimana? Nah, sifat Allah atau asma Allah Ar-Rahim, asma Allah Ar-Rahim ini mempunyai pengertian bahwa Allah dengan sifat belas kasihnya itu adalah bagaimana menjadikan makhluk, bagaimana menjadikan umat manusia itu bisa semakin baik. Inilah yang kemudian dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa maha pengasihnya Allah itu adalah maha pengasih yang mendidik. Dicontohkan di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga ke bumi akibat kesalahan beliau, yaitu memakan buah terlarang. Andai saja Allah Subhanahu wa taala itu asma'nya atau sifatnya itu adalah bukan sifat pengasih yang mendidik, bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni Nabi Adam, kemudian membiarkan Nabi Adam tetap di surga tanpa melakukan jerih payah apapun, kemudian beranak pinak, berketurunan di sana. Akan tetapi sifat belas kasih semacam itu bukan sifat belas kasih yang mendidik. Nabi Adam diturunkan ke bumi, mengalami derita, mengalami cobaan, mengalami rintangan sana sini. Tapi dengan itu, maka Nabi Adam dan anak keturunannya itu bisa membangun peradaban, membangun kebudayaan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun. Kita bisa melihat Masjid Agung Jawa Tengah yang megah ini, itu adalah buah dari didikan Allah Subhanahu wa taala kepada anak turunnya Nabi Adam, bukan dengan didikan yaitu kemanjaan, tapi didikan yang di situ umat manusia ditempa dengan cobaan, ditempa dengan derita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu Allah Ar-Rahim, yaitu zat yang kasihnya menenangkan hati pendosa. Ini gambarannya seperti ini ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia sadar, bertobat, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memakai hukum manusia, maka masih menyisakan pertanyaan yang membuat orang khawatir. Sering kita melihat ya, sering kita dengar ada orang, ya dia menjelek-jelekan saya, menfitnah saya, menghina saya. Oke, saya maafkan, saya ampuni, karena dia sudah minta maaf. Tapi ya hukum tetap berjalan. Hukum tetap berjalan. Dulu pernah ada Ustadz kondang ya. Ustadz kondang berseteru dengan artis. Akhirnya dilaporkan si Ustadz tersebut karena menghina, menjelek-jelekan, menfitnah si artis. Ditangkap, dipenjara. Dia menyesal, minta ampun, menangis meraung-raung. Tapi jawaban si artis itu, iya saya maafkan, beliau saya maafkan, akan tetapi hukum tetap berjalan. Akhirnya apa? Sebelum si Ustadz menyelesaikan hukumannya di penjara, sudah keburu
keburu meninggal. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni, ketika memaafkan hambanya, ya, itu kemudian disertai yaitu rahim, yaitu belas kasih. Ya, dengan kata lain, bahwa ampunan dan pemaafan, penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah penerimaan taubat, pengampunan dan pemberian maaf yang sempurna dan utuh. Satu contoh yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 191 dan 192. Siapa mau baca silakan. Ayo. Maju. Dan 3 ayat seterusnya ya. Aja mau orang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج إذا سبع فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. 30.000. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Surat Al-Baqarah ayat 191 dan 192 berbicara tentang orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam, yang memusuhi Islam, yang memusuhi utusan Allah Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar memusuhi,
kufur, menghina, menyakiti dan sebagainya dilakukan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika mereka berhenti memusuhimu, memusuhi umat Islam, memusuhi Islam, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam diri Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa dendam. Karena apa? Ya maksud dendam karo makhluk. Dendam karo makhluk, benci karo makhluk ora level, Mboten level. Ya kita aja disakiti oleh orang, kemudian nggak mau memaafkan, kemudian dendam, ya karena sebetulnya kita itu ya sak level dengan orang yang jahat itu. Karena kita itu selevel dengan orang yang jahat itu, maka kita itu ya fa in 'uqibtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Kalau kamu dihukum, disakiti, maka balaslah sebagaimana mereka menyakitimu. Itu rata-rata manusia semacam itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadapi hambanya yang bertaubat, yang menghilangkan kekufuran, menjadi Islam, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan itu dicontohkan dan diterapkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Gusti Kanjeng Nabi itu ya sebagaimana pengendikane Al-Imam Al-Ghazali, sudah at-takhalluq bi akhlaqillah, sudah berperangai sebagaimana peranginya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Nabi Muhammad SAW itu adalah samudra yang tidak bertepi. Sementara hinaan, bulian, permusuhan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ibarat mungkin cuman bangkai gajah. Bangkai gajah sak gede-gedene gajah iku nek nyemplung ning segara ya ora ngefek, tidak berpengaruh, sama sekali tidak berpengaruh. Beda dengan kita itu bukan samudra, kita itu paling ya kolam lele, mending lah kolam lele ya. Bukan kolam lele kita itu, wes bak kamar mandi. Bak kamar mandi ketika diserang dengan sesuatu yang busuk, jangankan sebesar gajah, sebesar cicak yang mati. Kalau kolam kita, hati kita itu sebesar kolam apa itu jenenge di WC untuk buang air besar, ya mambu, ya mengganggu kita. Dari sini kita bisa melihat ya. Dari sini kita bisa melihat dan mengukur diri kita. Kalau diri kita itu gampang nesunan, gampang dendam, gampang menyimpan perasaan tidak baik kepada orang lain, itu ibaratnya kita itu kolam kita itu mong kolam kamar mandi, kolam toilet. Sehingga ketika disakiti atau dimusuhi wong sithik wae
iku semambune ra karo-karuan. Nek Gusti Kanjeng Nabi, ya, jangankan mung cicak siji ya. Cicak sak truk. Cicak sak truk dilebokke ning samudra hati Gusti Kanjeng Nabi orang ngefek ambune. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu benar-benar memusuhi, menyakiti, bahkan memerangi, membunuh, memboikot, mensabotase dan sebagainya kepada Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Yes, jalne awake dhewe. Tumpas habis 7 turunan ya awake dhewe. Tapi nek Gusti Kanjeng Nabi enggak. Ketika Fathu Makkah Gusti Kanjeng Nabi ya langsung bersabda, wahai penduduk Makkah, antumut tulakha, kalian sekarang sudah bebas. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram aman. Barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan aman. Barang siapa yang tinggal di rumah menutup diri di rumah aman. Masya Allah. Selama puluhan tahun Gusti Kanjeng Nabi dihina, dimusuhi, diperangi. Tapi begitu ada kesempatan untuk membalas, tapi justru Gusti Kanjeng Nabi menunjukkan sifat kasih sayangnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Allah tidak hanya innallaha ghafur. Ya wis, kowe wong musyrik tangapura ya. Tapi ya hukum tetap berjalan. Enggak. Innallaha ghafurun rahim. Innallaha ghafurun rahim. Jadi orang-orang musyrik yang sudah memeluk agama Islam, orang-orang kafir yang bertaubat, tidak hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ya, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in intahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang-orang yang menghentikan kekafiran mereka, maka akan diampuni semua dosa yang sudah lewat. Jadi nek ana wong mensyahadatkan orang sing non muslim kemudian jadi Islam, ya baca asyhadu an la ilaha illallah. Begitu selesai dia bilang asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dosanya itu menjadi nol. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Jadi seumpama ya. Yes, naudzubillah min dzalik. Antara sing disyahadatke karo sing mensyahadatkan ya. Begitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ono gempa atau ono banjir bandang, 2 orang itu meninggal, plus neng akhirat sing langsung mlebu swarga iku wong sing disyahadati, sing mu'alaf. Dadi Pak Mudine iku Pak Kiai ne sik lho iku piyambake sing kula nyahadatke Dek. Sik, kamu masih ada urusan. Masih dimintai pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar bersih, benar-benar total ya, benar-benar murni dan sempurna. Karena apa? Karena diimbangi dan dilanjutkan dengan rahim.
Bukan hanya Ghafur, tapi Rahim. Nah, yang kene ning hukum manusia di dunia, wah, dimaafkan, tapi ya ono ya, dimaafkan kemudian SP3, yo ya apik. Jadi ono wong sing menghina, menggugat ijazah, kemudian dimaafkan, tapi setelah dimaafkan SP3, oh bagus, itu bagus, itu termasuk Ghafurur Rahim. Tapi ya ono, ya Pak, maaf, saya terima maaf Bapak, tapi ya hukum tetap berjalan. Waduh, kadang kiai ono sing ngono iku kalah karo wong sing dituduh ijazah palsu ya. Jadi secara umum itu semacam itu ya, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, bahkan dosa syirik, dosa kufur sekalipun, ketika dia sudah bertaubat, ketika dia sudah masuk memeluk agama Islam, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, plus dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rahim itu seringkali diungkapkan oleh para ulama, yaitu adalah sifat kasih sayang yang kelak di akhirat itu dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Ar-Rahim di dunia sudah ada, tapi di akhirat itu sifat rahim dikhususkan kepada orang-orang mukmin. Gambarannya gimana? Gambarannya adalah sifat kasih sayang Allah yang 100%. Itu hanya 1% diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Hanya dengan sifat 1% itu, sifat kasih sayang 1% itu, si sapi mempunyai jiwa kasih kepada pedetnya, si ibu mempunyai jiwa kasih kepada anaknya, si guru mempunyai jiwa kasih kepada muridnya. Itu cuma 1%. Dibagi sekian miliar manusia, dibagi sekian ribu triliun makhluk yang ada di alam raya ini. Bayangkan ketika kelak di akhirat 99% sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ditumpahkan kepada orang-orang mukmin. Ada orang yang hidupnya cuma 80 tahun, tapi dibiarkan oleh Allah tinggal di surga berjuta-juta tahun, beratus juta tahun. Ada orang yang mempunyai kesalahan yang sangat besar, tapi karena dia mempunyai keimanan, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan asma Allah Ar-Rahim ya, dengan asma Allah Ar-Rahim, kita sebagai manusia awam, sebagai orang-orang awam yang sering melakukan dosa dan kesalahan, itu menjadi tentram, menjadi tenang. Karena ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diampuni, maka pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berbuntut, tidak kemudian kita dituntut apapun. Apalagi kelak di akhirat, kelak kita di akhirat akan diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Demikian juga di dalam surah-surah yang lain, di dalam ayat-ayat yang lain,
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 misalnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang ya, entah karena sengaja atau tidak sengaja, entah karena tahu atau karena tidak tahu, kita kemudian makan sesuatu yang haram. Makan sesuatu yang haram. Dalam keharaman itu adalah haram dzatiyahnya, memang makanan itu haram, atau haramnya di sini adalah haram maknawi. Misalnya, korupsi waktu, korupsi kerja dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurun rahim. Nah, sebentar lagi nisfu Sa'ban, itu Allah Subhanahu wa taala itu juga akan mengobral, akan memberikan diskon besar-besaran terhadap ampunan bagi orang-orang yang berdosa. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min taibin fa'atuba alaih. Siapa yang mau minta pengampunan maka akan aku ampuni. Siapa yang mau bertaubat maka akan aku terima taubatnya. Semua dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, memberikan maaf kepada kita, maka artinya ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berbuntut dengan artian kalau sudah selesai ya, selesai. Demikian juga sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Maidah ayat 38 dan 39 tentang orang yang melakukan tindak pidana pencurian. Nah, ini kaitannya mencuri ya. Mencuri itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat. Rumangsane Allah tidak melihat, kemudian barangnya wong liya dijupuk. Rumangsane Allah tidak melihat, kemudian dia melakukan korupsi. Nah, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seperti membandingkan ya, seperti membandingkan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Manusia ini barangnya dicuri ya. Penyelesaiannya itu adalah pidana dan perdata. Oke Pak, jenengan ngambil barang saya, ya oke. Secara perdata kita sudah beres. Tapi secara pidana biar diurus oleh pengadilan. Ngono iku. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah innallaha ghafurun rahim. Baik, anak-anakku sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCM atas pengajian pada siang hari ini, dan kembali mempersilahkan kepada para santri apabila ada pertanyaan, monggo. Ada Mas Farhan, Mas Ibrahim, Mas Farhan kecil dari jemaah, apakah ada pertanyaan?
Masih dalam pembahasan mengenai Allah Rahim, zat dan kasih sayangnya menenangkan hati pendosa. Belum ada nggih? Baik, ini ada satu pertanyaan Pak Yai. Ini agak lumayan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai dari hamba Allah. Jika Allah ini adalah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang, bagaimana kita ini memahami pernyataan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim? Nah, di sini apakah tidak diberinya hidayah itu adalah sebab dari kezoliman atau akibat dari pilihan manusia itu sendiri, Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang perlu kita catat ya, kalau dalam bahasa Arab ya, az-zalim itu pakai isim fa'il. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Isim fa'il itu menunjukkan bahwa kaum tersebut atau orang-orang tersebut itu memang sudah mempunyai karakter, mempunyai dalam tanda kutip yaitu profesi sebagai orang-orang zalim. Kita bisa bandingkan dengan ayat tadi ya. Faman taba min ba'di zulmihi atau summa taba min ba'dihi wa aslaha. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ketika zalim itu diungkapkan dalam bentuk fi'il, zalama yazlimu wa may yazlim nafsahu, misalnya ya, itu beda dengan zalim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang sudah memilih kezaliman sebagai watak dan profesinya. Jadi ketika kezaliman itu sudah melekat ke dalam dirinya, ya sudah, sebagai bentuk penghargaan terhadap statusnya sebagai manusia yang berakal, ya udah, kalau kamu sudah memilih kezaliman sebagai profesimu, maka kamu harus konsisten, kamu harus bertanggung jawab atas kezalimanmu itu. Yang keduanya dimaksud dengan zalim di sini, ya. Yang dimaksud dengan zalim di sini, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Az-zulm yakni al-kufr. Jadi zalim di sini tidak hanya sekedar menzalimi, misalnya mengganggu tetangga, kemudian menyakiti orang, menipu orang, tidak. Tapi yang dimaksud dengan zalim di sini, az-zulm yakni al-kufr. Ini sama dengan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin. Dan orang-orang yang beriman sementara keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman. Para sahabat bertanya, faman la nazlim ya Rasulullah, siapa yang tidak zalim ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, az-zulm yakni al-kufr. Jadi kesimpulannya adalah yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kaum atau orang-orang yang memilih kezaliman dalam kurung kekufuran sebagai profesinya. Ngoten nggih? Baik, terima kasih banyak kepada beliau terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA, dan alhamdulillah pengajian pada siang ini telah selesai. Untuk itu marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.